Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman semua, kali ini kita ketemu lagi pada sesi pembelajaran hadis menggunakan software Mausuah. Nah, kali ini kita akan praktekin ya cara proses tahrijul hadis. Nah, sekarang apa sih pengertian tahrijul hadis itu? Nah, di sini sudah saya buat ya pengertian tahrijul hadis. Teman-teman bisa lihat di layar kaca yang ada di depan ini. Apa sih ya, kata tahrij itu berasal dari kata kharaja ya, yang artinya keluar, nampak dari tempatnya atau keadaannya, dan terpisah atau kelihatan. Ini secara bahasa. Kemudian menurut Suhudi Ismail, salah satu pakar hadis di Indonesia, mengatakan tahrijul hadis itu adalah penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis-hadis yang bersangkutan, yang di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap matan sanad hadis yang bersangkutan. Nah, oke. Dari pengertian itu maka bisa didapat tujuan dari proses tahrijul hadis itu. Yang pertama adalah melacak sumber sebuah hadis. Di kitab mana sajakah hadis itu berasal atau berada. Kemudian yang kedua, mengetahui para perawi dan jalur-jalur periwayatannya. Yang ketiga, membanding-bandingkan satu hadis dengan hadis lainnya. Yang keempat, menentukan status sebuah hadis atau kualitas sebuah hadis. Nah, itu yang dimaksud dengan tahrij dan pengertian. Nah, sekarang langkah-langkahnya, langkah-langkah proses tahrij hadis menggunakan software Mausuah. Pertama, peneliti hadis harus mengetahui kaidah kesahihan hadis. Nah, ini penting banget ya. Ini kalau bisa dihafal, udah langkah-langkah ini sudah di luar kepala. Yang pertama, sanadnya harus bersambung atau ittisalus sanad. Yang kedua, diriwayatkan oleh perawi yang dobit, kuat ingatannya, dan adil, terpercaya. Tidak terdapat suyus ya, kejanggalan dalam matan. Dan keempat, tidak terdapat ilat cacat dalam periwayatan. Nah, yang kedua, untuk mengetahui ketersambungan sanad yang tadi ada ya, sanad itu harus bersambung. Nah, maka caranya adalah riwayat, kita harus mengetahui ya riwayat singkat masing-masing perawi. Jadi masing-masing perawi itu kita harus tahu biografinya. Nanti di software itu sudah ada cara mengecek ya biografi perawi hadis. Nah, gimana lebih spesifiknya, yaitu melacak apakah perawi itu hidup sezaman atau tidak. Kalau perawi itu tidak hidup sezaman ya, berarti bisa dipastikan hadis itu terputus. Nah, caranya dengan mengecek ya biladul iqamah dan wafatnya. Biladul iqamah ini adalah tempat tinggal perawi itu. Jangan-jangan perawinya tinggal di Irak, yang satunya tinggal di Madinah, mereka selama hidup nggak pernah ketemu. Nah, maka hadis itu juga bisa menjadi ada terdapat ilat ya, cacat di sana. Wafatnya, ya ini di sini kita bisa melihat umur dari perawi. Jangan-jangan perawinya satu sudah tua, kemudian yang menerima hadis itu masih anak-anak. Nah, kalau itu terjadi, bisa jadi dimungkinkan atau sangat dimungkinkan hadis itu terputus juga. Terus yang kedua adalah dengan cara melacak relasi hubungan murid dan guru. Nah, dalam tradisi sanad di dalam penyebaran hadis itu ya, biasanya hadis itu ditransmisikan ya antara guru dan murid itu ada hubungannya, yaitu dibuktikan dengan adanya ijazah. Nah, ijazah itulah yang membuktikan. Dari ijazah-ijazah itu, data-data itu bisa dibuktikan bahwa guru itu memiliki murid si A. Begitu juga murid ya membuktikan dengan cara memperlihatkan ijazahnya apakah dia betul-betul mengambil hadis dari gurunya. Dan itu di software sudah tercatat sehingga kita mudah sekali melacak itu. Yang ketiga langkahnya adalah mengetahui kualitas perawi dengan cara melacak informasi jarh wa ta'dil seorang perawi. Nah, jadi ini adalah kritik perawi. Nah, para ulama hadis ya
itu sudah mendokumentasikan ya kualitas para perawi di dalam jarh wa ta'dil. Nah, di software itu sudah dilengkapi dengan jarh wa ta'dil. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui ada tidaknya itu tadi cacat di dalam matan atau di dalam sanad ya, suyud dan ilat, yaitu dengan cara membanding-bandingkan satu hadis dengan hadis lainnya. Nah, jadi kita banding-bandingkan. Jadi kalau ada satu hadis dengan hadis yang lainnya bertentangan, maka bisa dipastikan mesti hadis itu ada masalah. Nah, ini langkah-langkahnya teman-teman semua ya. Ini nanti yang akan kita gunakan adalah menggunakan langkah-langkah ini dalam melacak sebuah hadis. Nah, kali ini kita akan mencoba melacak hadis yang sempat populer di masa pandemi, yaitu yang bercerita tentang doa di tengah pandemi. Nah, ini teman-teman semua ya. Kita bisa lihat di layar kaca ya, saya perbesar. Hadis ini populer banget ketika pandemi Covid muncul. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal junun wal juzam wa minal zai asqam. Nah, kita akan lacak ya. Di sini kebetulan hadis ini enggak disanjungkan sumber kitabnya. Kemudian yang kedua, kita ingin melacak apakah hadis ini sahih atau tidak. Nah, sekarang kita masuk ke software hadisnya kawan-kawan semua. Ya, silahkan diaktifkan software hadisnya. Nah, kali ini kita akan lacak. Ya, di sini saya sudah tulis ya kata baros dan junun, karena dua kata ini yang terdapat di awal-awal hadis. Kemudian yang kita gunakan biar tidak terlalu lama, itu jangan menggunakan mutaba'idatan ya, mutaba'idatu ghairul muratabah ya. Kita nggak menggunakan yang ini karena kalau ini nanti akan terdapat banyak hadis dan mengalami proses yang lama. Nah, kita gunakan yang mutaba'idatu muratabatun. Nah, yang kita gunakan adalah yang ini. Kenapa? Agar kata ini dalam pelacakan berurutan ya, kata baros dulu kemudian diikuti dengan kata junun. Nah, kita juga tidak menggunakan bila wasyik, tapi yang kita gunakan adalah mutobik, kata yang ini aja seperti ini. Oke, sekarang kita langsung klik ya. Oke, ditemukan ya, ini sebuah hadis. Di sini doanya sudah nampak ya, kalau kita klik di sini doanya sesuai dengan yang ada di gambar tadi. Di sini tulis ya nomor 1 ya, kemudian masdarnya Ahmad, hadis nomornya sekian ya, torfun kutipannya ini kayak gini ya. Oke, kita klik aja, langsung kita bentangkan. Nah, ini tampilan hadis yang kita cari. Nah, teman-teman semua nampak di sini ya redaksi hadisnya. Nah, kalau kita ingin cepat ya melacak terdapat di dalam kitab apa saja ke hadis ini, terutama di dalam Kutubut Tis'ah yang ada di dalam software ini, maka kita tinggal lihat menu di samping kanan ini. Oke, teman-teman semua, menu di samping kanan ini menunjukkan yang satu ada ma'ani, ada ruwah, ada tahlil, ada maudhu, ada atrof ya, ada tahrij, ada jami'ul matan, ada jami'ul mutun, kemudian ada sanad, kemudian ada dan tobaah ya. Nah, yang kita butuhkan untuk mentahrid hadis adalah tinggal klik yang menu tahrij ini ya. Kita klik. Ketika kita klik menu tahrij, di sini muncul ya musalsal nomor 1 ya, An-Nasai. Ini di dalam kitab Sunan An-Nasai ya, babnya al-isti'adah ya, kemudian hadis nomor 5398. Kemudian juga dalam Sunan Abu Dawud ya, kitab sholat, hadisnya 1329. Nah, kita bisa bandingkan ya. Kalau kita ingin melihat siapa saja perawinya, maka
kita tinggal klik ruah. Kalau ingin kita lihat ini, jadi di dalam hadis ini periwayatnya ya, ketika kita klik menu ruah ini maka dia akan muncul. Kursornya ketika didekatkan dengan nama-nama perawi ini dia akan berubah. Ada sana Bahzun, ya perawi pertama, kemudian ini ya, kemudian ini Hamad, kemudian Qatadah, kemudian Anas. Nah, sekarang kita kembali ke menu takhrij tadi. Nah, ini ya berarti di dalam Kutubut Tis'ah itu hadis tentang doa tadi terdapat di 3 kitab. Yang pertama ini Musnad Ahmad, yang kedua Sunan An-Nasai, yang ketiga Sunan Abu Dawud. Nah, kita ingin melihat apakah sama redaksinya, yaitu dengan cara membandingkan. Ini kita membandingkan antara Musnad Ahmad dengan Sunan An-Nasai. Gimana cara membandingkan? Yaitu tadi diklik ya Sunan Nasai-nya, kemudian klik gambar muqaronah ini, tulisan muqaronah ini logo muqaronah. Kita klik, sudah terbandingkan. Nah, di sini ada perbedaan ya. Pertama, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini anan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yaqulu Allahumma inni a'udzubika minal jununi wal juzam wal barosi wasail asqam. Jadi agak terbalik, agak berbeda. Kalau tadi di sini ya Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal junun, kalau di sini Allahumma inni a'udzubika minal jununi wal juzam wal barosi. Jadi perbedaan letak antara kata-kata baros ini. Wasail asqam, kata akhirnya sama. Terus kita ingin membandingkan lagi dengan dalam kitab Sunan Abu Dawud ya. Kita klik aja, kemudian kita bentangkan. Oke. Nah, redaksi menurut Sunan Abu Dawud ya. Kana yaqulu Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal juzam wa minal sayyil asqam. Jadi kalau yang Sunan Abu Dawud ini ya di depannya agak berbeda, sini anan Nabi ya, di sini karena Rasulullah ya, tapi redaksi doanya sama. Oke. Meskipun ada perbedaan redaksi, berbalik katanya, tapi itu tidak merubah bahwa ini memiliki jalur yang sama. Nah, sekarang teman-teman semua, kita ingin melacak ya kesohihan hadis ini. Ya, pertama kita lihat di dalam langkah-langkah tahrid hadis itu, yang pertama perlu dilakukan adalah mengecek ketersambungan sanad ya. Mengecek ketersambungan sanad. Ya, gimana cara mengecek ketersambungan sanad? Pertama, mengecek apakah perawinya itu hidup sezaman atau tidak. Nah, itu caranya dari klik ruah tadi ya. Nah, klik ruah ini ya, kita harus mengetahui biografi singkat daripada perawi hadis. Nah, di sini sudah ada ya perawi pertama ya, Bahzun. Kita klik tarjamah. Nah, tarjamah ini di bawah ini ada menu ya, ada tarjamah ya, ada suyu, ada talamis, ada rutbah, kemudian ada jarhu wa ta'dil. Nah, langkah pertama kita harus ngecek ya apakah biografi para perawi. Ini sudah saya klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ya dijelaskan beberapa biografi singkat, mulai dari al-ismun, namanya biasa disebut Bahzun bin Asad. Kemudian tobaqotnya ya, Sogir minal atba. Kemudian kunyahnya Abu Aswad, biasa dipanggil Abu Aswad. Nah, tadi saya sebutkan di awal tadi, yang perlu kita ketahui adalah biladul iqamah ya dari perawi ini, yaitu di mana? Di sini dikatakan Basrah. Jadi si Bahzun ini hidupnya di Basrah. Kemudian yang penting lagi adalah
tarikhul wafat, dia wafat tahun dia wafat tahun 197 Hijriah. Nah, 197 Hijriah ini penting sekali kita ketahui ya, tarikhul wafat dari perawi. Yang pertama biladul iqamah, yang kedua tarikhul wafat. Kemudian kita klik lagi perawi yang kedua. Oke. Perawi yang kedua ini namanya adalah Hasan ibnu Musa panggilannya, tabaqatnya ya, tabaqat as-sughra minal atba. Kemudian yang penting lagi biladul iqamahnya di sini, biladul wafat di kota Ro. Kemudian biladul iqamahnya Jazirah di Mekah. Kemudian tarikhul wafat 209. Nah, teman-teman semua, tadi di sini kita 197 ya. 197, kemudian di sini 209. Nah, oke, teman-teman semua, kita perlu mengetahui apakah perawi ini ketemu atau enggak. Yang pertama dari segi tempat ya, dia tinggal di Basrah ini di Madinah. Kemudian yang kedua dia tinggal di Jazirah. Jazirah ini maksudnya pindah-pindah dia ya, Jazirah Arab antara Mekah dengan Madinah. Berarti dari segi tempat dia ketemu. Nah, sekarang dari segi umur apakah dia ketemu atau tidak? Nah, di sini kita tinggal buka kalkulator saja ya. Di sini meninggal umur 209, maka kita kurangi dengan umur ya, di sini 197. Terus 90 maaf, dikurangi 197. Nah, ya, tarikhul wafat 197. Jadi teman-teman semua ya, ketika ini Hasan ibnu Musa ini hidup ya, dia sempat ketemu Bahsun di umur ketika Bahsun umurnya 12 tahun. Jadi dari segi umur ya bisa dikatakan sudah masuk mulai remaja ya, bisa remaja. Jadi gitu teman-teman semua ya, 209 ya, saya katakan lagi 209 umur si ya Hasan ibnu Musa ini, kemudian dikurangi umur si Bahsun ini umurnya 190, meninggal tahun 197 Hijriah. Oke, berarti pada saat Hasan ini meninggal ya, si umur Bahsun ini umurnya sekian. Pertama dari segi tempat tinggal dia ketemu, kemudian dari segi umur ya dia ketemu meskipun ini masih muda. Jadi, sekarang kita bandingkan lagi dengan Hamad. Oke, Hamad ini biladil uqamahnya ya di Basrah. Kemudian tarikhul wafatnya 167 ya. Kita kliknya 167. Kemudian dikurangi si ini tadi 209 ya. Kemudian di sini 176. Oke teman-teman, kalau di sini tertulis hadasana Bahsun wa Hasan bin Musa, ini berarti menunjukkan yang meriwayatkan hadis ini ya, di jalur terakhirnya itu ada 2 orang gitu. Jadi Hasan dan Bahsun ini. Nah, nanti kita lihat pohon sanadnya untuk memperjelas itu.
Nah dari sini sudah bisa tadi ya, maka ini 209 dikurangi ya umurnya Hamad 167, 209 dikurangi umurnya si Hamad tadi umurnya 167. Oke. Umurnya 42. Jadi pada saat Hamad meninggal itu umurnya Hasan ibnu Musa itu umurnya 42. Tapi kalau dibandingkan dengan Bahsun ya, Bahsun tadi umurnya Hamad itu 167 dikurangi umurnya Bahsun 109 umurnya Bahsun, maaf, umurnya Bahsun 197 dikurangi ya umurnya Hamad 176. Nah 21. Jadi ketika Hamad ini meninggal umurnya Bahsun itu 21 tahun. Nah sementara itu selisihnya antara Bahsun dengan ini satu angkatan, satu level ya, antara Bahsun dengan ini tadi selisihnya tadi sudah di depan, tadi sudah kita lacak ya, selisihnya itu 12 tahun. Artinya ketika Hamad ini meninggal Bahsun umurnya 21 tahun, sementara si ini 42 tahun. Tadi mohon maaf di awal saya membedakan, tapi ini sebenarnya satuan. Nah, ini berarti dua orang ini harusnya muridnya si Hamad. Nah terus Qatadah itu tarikhul wafatnya 117 Hijriah ya. Kemudian tadi Hamad 167, maka kita cek lagi ya. Si Qatadah ini hidup di Biladul Basroh ya. Wafat di desa Hid ya, desa Hid. Apakah sekarang masih ada desanya saya nggak tahu, saya belum pernah ke Basroh. Tapi lihat dari data ini Biladul Iqomahnya di Basroh. Nah, kita lanjut teman-teman. Sekarang dari 167 ya, 167 umurnya Hamad dikurangi Qatadah 117 ya, 117. Ini bukan umur ya, ini tarikh wafat ya. Nah maka Qatadah itu meninggal ya, itu umurnya Hamad 50 tahun. Artinya dari segi ketersambungan antara perawi dan ini sampai di Qatadah ini mereka masih bersambung, ketemu masih ya. Kemudian yang terakhir Anas. Nah Anas ya itu Biladul Iqomahnya di Basrah juga, tarikhul wafatnya tahun 91 Hijriah. Maka umur tahunnya 117 ya, tarikhul wafatnya Qatadah ya, kita kurangi 17 dikurangi umurnya si Anas tadi 91 Hijriah. Berarti umur Anas ya ketika meninggal ini Qatadah sudah 26 tahun. Artinya dari awal sampai sini ya kotanya tersambung semua. Kemudian para perawinya juga sudah dewasa ya. Sudah dewasa dan berarti tersambung semua. Nah, maka dari itu langkah pertama ketika kita lacak di sini ya. Perawinya dobit ya, ini tersambung sanadnya, ittisalus sanad, jadi sanadnya bersambung. Nah, langkah ini sudah kita lacak ya, Biladul Iqomah dengan wafatnya sudah. Nah sekarang langkah kedua melacak relasi hubungan murid dan guru. Oke, kita kembali. Berarti ini secara tempat waktu mereka sudah nggak bermasalah, mereka sudah ketemu. Nah, sekarang kita ingin buktikan langkah yang selanjutnya, yaitu apa? Melacak relasi hubungan murid dan guru. Ya, ini tadi dua orang ini antara Bahsun dengan
Hasan ibnu Musa ini adalah dua orang ini muridnya Hamad ya. Maka kita akan ngecek ya dari Hamad ini apakah dia benar-benar punya murid dua orang ini. Oke, sekarang bagaimana cara ngelacaknya? Yaitu di sini ada menu suyukh dan talamiz. Nah, kita cek dulu apakah Bahsun ini punya murid punya guru atau dia berguru kepada Hamad atau tidak. Nah, kita lacak suyukhnya daripada si Bahsun dan Hasan ibnu Musa, kita cek ya. Klik sini menu suyukh. Nah, disinilah kita perlu sabar ya, buka satu-satu, ya, turunkan. Ya, kita cek apakah ada Hamad di sana. Ya. Nah, dalam pengecekan ini kemungkinan bisa jadi kita tidak menemukan kata Hamad. Maka dari itu kita cek kembali ya, Hamad ini panggilannya siapa? Hamad ini ya panggilannya Hamad ibnu Salamah ibnu Dinar ya. Kunyahnya Abu Salamah. Nah, berarti kalau nggak ketemu nama Hamad, kita cari aja ya kata kunyah ini julukan. Mungkin dia di hadis ini menggunakan Ibnu Salamah. Kita cek lagi, kita klik suyukhnya ya, Abu Salamah. Kita cek di sini Abu Ismail. Nah, di sini ada Abu Salamah ya kunyahnya. Nah, benar Hamad ibnu Salamah ibnu Dinar ya, bin Dinar. Berarti benar bahwa Bahsun ini punya guru, dia berguru kepada Hamad. Kemudian kita cek juga guru daripada Hasan ibnu Musa. Nah, Hasan ibnu Musa apakah dia berguru kepada Hamad? Kita klik, jangan lupa klik yang ini ya, sehingga dia jadi merah. Klik lagi. Nah, di sini ada Hamad ibnu Salamah ibnu Diyar. Jadi sudah terverifikasi bahwa dua orang ini berguru kepada Hamad. Sekarang kita cek di Hamad ya, apakah Hamad ini punya murid bernama itu Bahsun dan Hasan ibnu Musa. Jangan-jangan ini klaimnya ini saja tapi nggak bisa dibuktikan. Maka kita klik yang talamiz. Kita cek ya talamid. Di sini ada Hasan ibnu Musa. Apakah ada Hasan ibnu Musa di sini? Ya. Kita cek, kita turunkan, sabar saja. Nah, di sini muncul sudah Hasan ibnu Musa, kunyahnya Abu Ali. Nah, kita harus cek lagi di Tobaqot tadi apakah benar kunyahnya itu ya Abu Ali, karena kadang-kadang nama orang Arab itu namanya sama tapi julukannya berbeda. Nah, kita cek tadi ya terjemahnya daripada Hasan, apakah kunyahnya Abu Ali atau ini benar kunyahnya Abu Ali ya. Kemudian Hasan ini namanya Bahzu ibnu Asad, nama aslinya Bahzu, ini dia kunyahnya Abu Aswad ya. Jadi dia punya ini nama macam-macam ya. Di sini nama aslinya Bahzun ibnu Asad, kemudian kunyahnya Abu Aswad. Nah, sekarang kita cek di sini di muridnya si Hamad ini. Kita cek ya, Abu Aswad. Bahzun, nah ini ada Ibnu Asad, kunyahnya Abu Aswad. Oke, berarti benar ya, sudah terverifikasi bahwa Hamad ini memberikan sertifikasi melegitimasi muridnya yang namanya Bahzun dan Hasan ibnu Musa. Oke,
Lanjut lagi. Sekarang apakah Hamad ini punya guru yang namanya Qatadah? Ya, kita cek lagi ya. Di Hamad ini suyuhnya apakah Qatadah ya. Qatadah kita cek ya. Jadi memang prosesnya panjang ya, tapi ini jauh, nanti ada cara singkatnya kalau kita nggak mau satu-satu seperti ini. Ini karena kita ingin tahu prosesnya dari mana cara melacak hadis, maka kita praktekin ya langkah-langkah yang detail seperti ini. Sebetulnya dengan software ini kita bisa tahu dengan cepat, tapi nanti itu saya akan kasih tahu belakangan. Tapi kita harus tahu dasar-dasar cara dan menggunakan tools ini ya. Nah, teman-teman, kita cari Qatadah. Qatadah. Kalau ininya nggak ketemu, kalau nggak sabar nggak ketemu, nggak sabar ketemu. Ya, kita lihat dulu tadi biografinya Qatadah itu gimana. Namanya Qatadah Ibnu Du'amah Ibnu Qatadah, kunyahnya Abul Khattab. Nah, berarti mungkin di situ dia pakai nama Abul Khattab ya, ini suyuhnya Abu Khattab, kita sebut Abu Khattab, Abu Abdullah, Abu Bakar, Abdullah, ini Abu Khattab. Humaid ibnu Yazid. Kita cari lagi apakah yang nama Abu Khattab lebih dari satu punya. Abu Khattab, Abu Salama, ya, sabar aja, nggak usah buru-buru. Ini Abu Khattab. Nah, ini ketemu. Jadi kalau kita tadi ada juga Abu Khattab ya di atas, tapi di sini kita cek ismunya berbeda. Di sini yang benar ini Qatadah Ibnu Du'amah Ibnu Qatadah. Jadi sudah terbukti ya bahwa Hamad ini punya guru yang namanya Qatadah. Sekarang kita cek Qatadah apakah betul punya murid yang namanya itu Hamad ini tadi. Tadi julukannya Abu Salamah ya, Abu Salamah. Nah, ini udah ketemu ya. Berarti terverifikasi bahwa Qatadah punya murid Hamad. Nah, sekarang kita yang terakhir, apakah Qatadah ini berguru kepada Anas? Kita cek ya suyuhnya pada Anas bin Malik. Ya. Anas kita cari si Anas bin Malik. Ya.
Anas bin Malik ya. Abu Isa ya, ya. Oke, kita cek dulu biografinya si Anas ini. Namanya Anas bin Malik ya, Ibnu Nasr Al-Damdami Ibnu Zaid Ibnu Haram, kunyahnya Abu Hamzah. Abu Hamzah. Nah, sekarang kita lihat ya, Qatadah ya, gurunya Abu Hamzah tadi. Abu Hamzah. Nah, di sini Anas bin Malik ya, Abu Hamzah. Sekarang kita balik, sekarang Anas ya, punyakah murid yang namanya Qatadah? Sekarang kita lihat Qatadah. Qatadah kita cari. Jadi orang kalau manual menggunakan kitab itu bisa 2 hari ya dalam melacak sebuah hadis ya. Qatadah. Jadi Qatadah tadi siapa namanya? Kunyahnya itu Qatadah. Qatadah kunyahnya Abu Khattab. Oke. Di sini tadi kunyahnya Abu Khattab. Abu Khattab, namanya Abu Khattab. Jadi Abu Khattab. Abu Qasim, Abu Sufyan, Abu Haris, Abu Bakar, Abu Bilal. Mungkin di bawah ya, Abu Bilal bisa. Nah, ini ada Abu Khattab. Nah, ketemu. Nah, berarti teman-teman semua sudah ketemu, sudah terbukti bahwa semua perawi ini tadi ketemu sezaman, berinteraksi, berada dalam satu kota. Nah, maka kalau kita kembali ke kaidah ini, maka caranya sudah ketemu yang kedua. Nah, sekarang kita menempuh cara yang kedua, yaitu mengecek kualitas dengan informasi jarh wa ta'dil. Ya, kita cek jarh wa ta'dil. Nah, kita sudah di sini ada menu ya, bawah ini tarjamah, syuyukh, talamid sudah kita gunakan. Di sini ada jarh wa ta'dil. Sekarang kita aktifkan ya, bahsun jarh wa ta'dil. Nah, di sini ulama-ulama ya yang memberikan yang memberikan jarh wa ta'dil. Ini ada Ahmad bin Hanbal, ada Yahya bin Ma'in, ada Abu Hatim Ar-Razi dan seterusnya ya. Nah, dari sini sebagian besar ulama ya itu menggunakan kalimat-kalimat yang positif ya. Ilaihi, di sini ada syuqa, ada suduk, ada ilaihi muntahi fit
tasbit, kemudian terus ada sabit. Nah ini, nah, dari sini bisa kita lihat bahwa yang bersangkutan ini orangnya dari segi kualitas pribadinya adil aja di sini, berarti bahasanya udah terpercaya. Kemudian yang selanjutnya Yahya Hasan Ibnu Musa, ini sama juga sikoh ya, mutasad sikoh, terus ini suduk ya, tidak ada yang mendoifkannya, dia berarti juga bagus. Kemudian Hamad juga sikoh ya, Hafid sikoh ya, Ma'mun ya, sikoh Ma'mun, Hafid sikoh Zakarahu fis siqat ya, sama aja gitu. Jadi bagus juga. Qatadah juga Ahfadzun Nas yang terbaik ya, mana a'lamu ashabul Hasan ya, juga sama ya, asbatu ashabul Nas. Jadi ini termasuk si Anas ya. Jadi kemudian kalau si Anas ini tulisannya min sahabatir ya, ini termasuk bagian dari sahabat Nabi. Nah, ada kaidah di dalam hadis itu kullu sahabah wa udah, jadi semua sahabat itu adil, jadi nggak perlu melacak jarwa adilnya sahabat ya, meskipun belakangan ada yang mengkritik teori itu, tapi kita nggak perlu pikirkan itu dulu, yang kita dasar-dasarnya ini ya. Atau kalau kita mau cepat, di sini ada rutbah ini sebetulnya kesimpulan dari komentar-komentar ulama itu. Jadi kalau kita klik rutbah ini ya, sikoh sapi ya, ini sikoh ya, seperti itu. Nah, berarti kalau sudah di sini langkah-langkahnya teman-teman semua ya, informasi perawinya jarwa ta'dilnya udah beres. Terus tadi kita sudah banding-bandingkan ya dengan satu nas dengan nas yang lainnya, matan dengan semua matan sudah kita bandingkan dan tidak terdapat cacat di sana, meskipun ada perbedaan urutan, itu tidak merubah substansi atau makna dari hadis tadi. Maka kita sudah melakukan itu semua ya. Ketika kita sudah melakukan itu semua, maka kita dari sini ya bisa kita simpulkan hadis ya, riwayat tentang doa tadi yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, hadis ini bisa dikatakan sahih ya, karena sudah memenuhi kriteria yang sudah kita bahas di sini. Jadi hadis ini sahih. Nah, dan kita sudah membuktikan hadis ini perawinya juga sahih sikot, kemudian tersambung sanadnya. Nah, gitu teman-teman semua ya. Jadi itulah langkah-langkah prosesnya. Tapi itu langkah-langkah yang langkah-langkah mendasar, langkah-langkah utamanya gitu. Nah, kita ingin membuktikan melalui tools yang lain, yaitu tools sanad. Di sini ada sanad ya teman-teman. Kita klik aja. Nah, ini kalau kita ingin cepat mengetahui hadis ini sahihnya, sebetulnya tinggal klik ini aja ya. Tapi tadi karena kita ingin mengetahui detail-detailnya, maka tadi saya ajari prosedur manual melacak satu-satu. Nah, kalau kita klik ini, kita akan lihat jalur sanadnya tadi ya. Di sini kalau kita klik ini ya, kemudian kita klik alal mustawil atrof, ini misalnya ini yang terlihat hanya pohon sanad yang berada di dalam Musnad Ahmad. Tapi karena kita ingin melihat semua pohon sanad, maka yang kita klik adalah alal mustawi ya, kutubul tis'ah. Jadi semua hadis yang ini di dalam kutubul tis'ah. Karena ada berada di 3 tempat, maka yang terlihat 3 jalur yang berada di dalam 3 kitab saja, karena ini diriwayatkan oleh 3 perawi ya. Kemudian kita klik yang turukul ruah ini ya, kita klik. Nah, maka teman-teman semua di sini terlihatlah jalur periwayatannya ya. Dari Anas ya, kemudian Qatadah ya. Dari Anas, Qatadah. Oke. Kemudian Hamad. Nah, tadi Hamad ya. Kemudian ada lagi ya, Husain ibnu Musa ya tadi ya. Kemudian Bahzun ibnu Asad. Tadi kalau kita klik ini, Bahzun itu satu angkatan. Maka saya katakan tadi kan itu bukan guru dan murid antara Bahzun ibnu Asad dengan Hasan ibnu Musa tadi, bukan guru dan murid, melainkan dia berguru kepada Hamad. Gitu.
Jadi kalau kita lihat tadi hadis riwayat Ahmad, maka jalurnya Ahmad itu ada dua. Pertama ini satu, dua, tiga, empat. Gitu. Jadi di sini kita bisa melihat ada ini jalur pertama periwayatan hadis, kemudian yang diriwayatkan Ahmad, kemudian yang kedua ini ya Hasan ibn Musa. Gitu. Nah, klik kemudian yang ini periwayatan ya, jalur riwayat melalui Abu Dawud. Kalau Abu Dawud itu Musa kemudian langsung Hamad gitu. Kemudian kalau yang ini jalur periwayatan An-Nasai, jadi An-Nasai lewat jalur ini gitu. Nah teman-teman semua, di sini kita bisa lihat ya warna-warna daripada perawi. Nah warna-warna ini menunjukkan tingkat kesohihan perawi. Jadi kalau kita mau cepat tinggal klik, kalau warnanya kuning maka hadis ini jalurnya banyak yang dominan sikoh sohih dan periwayatnya dobit ya. Tapi kalau ada warna hijau dan merah, nanti suatu ketika di dalam kajian hadis yang lain kita bisa, kalau warnanya merah di sini itu bisa dipastikan ya, jalurnya itu perawinya lemah. Nah ketika merah itu perawi lemah, maka bisa jadi sebuah hadis itu menjadi lemah. Kalau hijau bisa kemungkinan besar ada potensi menjadi hasan, tapi nanti itu ada prosedur tersendiri untuk menentukan itu. Nah yang hadis di hadapan kita tadi yang kita lacak ketika lihat ini ya, ini pohon sanadnya ada 4 jalur, dari Anas ada 2, kemudian dari Abu Dawud, dan yang ketiga ini jalur dari An-Nasai, teman-teman semua. Nah ini ini menunjukkan hadis ini sahih. Nah kalau kita ingin tahu keterangan-keterangan daripada warna-warna ini, kita tinggal klik ini aja teman-teman. Di sini ada keterangan kalau putih itu sahabat, jadi kalau ini warnanya kuning muda itu sikoh, kemudian ini juga sikoh. Nah kemudian kalau nomor 4 ini suduk ini kualitasnya di bawah sikoh ya. Kemudian ada yang hijaunya juga ini soduk ya, Sayyidul Hafiz. Kemudian makbul, nah makbul ini biasanya hadis hasan. Jadi kalau sudah merah ini kayaknya sampai yang paling parah adalah kalau sudah warna merah muda aja kebanyakan nanti biasanya hadisnya sudah tidak sahih lagi gitu. Nah teman-teman semua, dari 4 jalur ini semuanya bisa kita katakan sahih semua ya, kuat semua, periwayatnya bagus semua. Nah maka dari itu proses tahrid hadis kita sudah selesai. Kita bisa mengetahui sumbernya hadis ini berada di mana, kemudian kualitas perawinya bagaimana, sehingga di sini kita bisa simpulkan teman-teman semua, hadis ya yang kita bahas ini ya, hadis tentang ini berarti hadis sahih ya, riwayat Ahmad, riwayat Abu Dawud, dan diriwayatkan oleh An-Nasai. Nah teman-teman semua, demikian proses tahrid hadis ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan langkah-langkahnya nggak lupa, kita akan coba lagi ya dengan hadis-hadis yang lain. Oke, seperti itu teman-teman semua. Insya Allah kalau ada waktu ya akan saya berikan contoh soal. Teman-teman bisa melihat di kolom deskripsi contoh soalnya, silahkan dikerjakan. Nanti kalau benar teman-teman tahu bisa menilai diri sendiri apakah apa yang proses dilakukan itu benar atau belum benar, seperti itu. Oke teman-teman, sampai sini. Nanti kita akan praktekin dengan hadis yang lain, contoh yang lain. Ini kali ini kita menemukan contoh yang sahih ya. Nanti kita akan temukan contoh yang berbeda lagi. Oke, sampai di sini teman-teman. Lumayan agak panjang, mohon maaf ya karena memang prosesnya seperti itu. Dan mudah-mudahan teman-teman semua nggak males ya untuk praktekin ini. Sampai sini saya mohon maaf apabila ada salah dan khilafnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.